Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf mengganggu sebentar Iya. waktunya Pak Agus. Ini Pak, pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk melaksanakan kegiatan wawancara bersama Bapak, nggih. Iya, Ya. boleh. Ya. Nggih, mungkin langsung saja nggih, Pak. Ya. Nggih. Enggak. Jadi begini Pak, pernahkah tidak selama ini mungkin bagaimana Bapak ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Pernah nggak, Pak? Pernah setelah saya menjalankan tugas sebagai kepala sekolah itu lebih dari 4 bulan. Iya, karena saya kan sebagai sekolah baru, awal-awal penempatan di sini saya tidak tahu, saya harus belajar. Kemudian mungkin selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan itu baru penyesuaian dengan situasi, kondisi, baik kepegawaian, sarana prasarana, kemudian guru, semua elemen yang ada di sekolah. Baru setelah 4 bulan kami baru menemukan ada hal-hal yang istilahnya tadi yang dilema etika, dan juga mungkin ada yang bujukan moral. Iya, tadinya saya belum tahu itu dilema etika, bujukan moral. Tapi setelah saya mencari referensi apa itu dilema etika, bujukan moral, oh ini yang namanya dilema etika. Oh ini yang namanya bujukan moral. Pasti ada. Apalagi sebuah sekolah yang besar. Banyak kepentingan, banyak friksi. Jadi pasti ada di setiap sekolah. Ya. Dan ini ya Pak, berarti yang namanya bujukan moral atau kasus dilema etika itu yang tadi poin pentingnya memang pasti ada dalam semua institusi seperti ya Pak, ada dalam instansi pasti ada. Itu. Nah, selama ini bagaimana Anda Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak. Seperti mungkin ada tanggung jawab, toleransi, seperti itu. Kira-kira bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan seperti itu? Ya, terkait dengan hal itu memang sebagai seorang pimpinan harus hati-hati. Artinya tidak gegabah. Bahasa Jawanya dumeh. Jadi pemimpin kemudian dia main ambil kebijakan saja tanpa menyelami lebih dulu. Tadi saya katakan sampai 4 bulan. Jadi waktu yang lama juga untuk bisa menentukan ini yang dilema etika, ini yang bujukan moral. Jadi ketika saya menemukan hal-hal semacam itu, kita berprinsip bagaimana untuk mencari kebaikan keseluruhan tim, kebaikan seluruh institusi, bukan karena tendensi kebaikan personal per personal, kebaikan faksi per faksi, atau dalam hal ini misalnya di sini misalnya ada 4 pembantu pimpinan, istilahnya kebaikan menurut pembantu pimpinan A, B, C dan tidak. Tapi bagaimana kita merangkum satu persoalan yang ada di sebuah sekolah, kemudian kebijakan yang saya ambil saat itu, ya kita ketemukan dengan mereka yang ada persoalan-persoalan, kita temukan, kita ajak diskusi, biar mereka itu menyampaikan, walaupun saya sebagai pimpinan itu sudah menyelami, ini seperti ini, ini seperti ini, itu seperti itu. Tetapi kami temukan, ketika temukan semuanya, biar mereka itu mengurai. Artinya kebaikan untuk institusi itu yang seperti apa, bukan kebaikan menurut mereka.
monggo silakan putuskan. Kami sebagai seorang pimpinan, ya kami membackup itu semuanya, membackup semua. Nah setelah itu baru ketika saya mendengar dari masing-masing seperti ini, masing-masing seperti ini, masing-masing seperti ini, baru saya memutuskan kalau begitu seperti ini, kalau begitu seperti ini. Bagaimana? Kalau ketika sudah, ya sudah seperti ini yang baik menurut kita semuanya, ya sudah itu yang menjadi kebijakan saya. Kalaupun di situ masih ada hal-hal yang masih kurang pas dan lain sebagainya, ya kita sudah saling ketemu, kita sudah saling ngobrol bareng. Ada gitu. keputusan bersama. Ada keputusan bersama. So pasti tetap yang namanya orang itu kadang-kadang, apalagi kalau sudah ada gesekan lebih awal, itu pasti. Tapi saya sebagai seorang pimpinan mengambil kebijakannya seperti itu. Tidak digabah. Cara mungkin tadi kayak musyawarah, sama-sama bertemu, menguraikan permasalahan. Versinya kok seperti ini, versinya B seperti ini, versinya C seperti ini. Gimana ini yang? Nah berarti mungkin bisa dikatakan apa ya Pak? Benar-benar kebijakan yang kita ambil itu harus diiringi dengan kebijaksanaan seperti itu ya Pak. Ada sama-sama yang baik untuk institusi itu seperti apa? Iya, betul. Tidak condong A, tidak condong B, tidak condong C, tidak condong C. Itu. Nah, menurut Bapak nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika dalam kasus dilema etika mungkin ada hal-hal yang menurut Pak Agus ini dianggap yang paling efektif untuk mengambil keputusan seperti apa Pak? Musyawarah bersama. Itu efektif sekali, musyawarah bersama. Kita tidak bisa menyelesaikan perbagian-perbagian. Kalau kita menyelesaikan perbagian-perbagian, itu justru nanti akan menimbulkan tafsiran-tafsiran yang berbeda. Jadi ya yang efektif ketemu bareng. Memang benar-benar semuanya bertemu bermusyawarah. Iya, kita bertemu bermusyawarah gitu. Itu yang paling efektif gitu. Dan enggak bisa kita kemudian punya power harus begini. Dalam satu pihak itu loh. Enggak bisa. Tapi ketika kita sudah berkumpul, sudah musyawarah bareng, ya sudah enak. Sebagai seorang pemimpin melangkahnya itu enak gitu loh. Sama-sama udah saling sudah menyadari kalau di belakang itu masih ada sesuatu, ya sudah kita sudah bicarakan. Berarti pokoknya udah ada patokan hasil musyawarahnya seperti apa kayak gitu. Pokoknya kenceng pada bagian itu kayak gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira nih ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini itu dapat dikatakan sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti Pak? Mungkin ada tantangannya pada kasus-kasus tertentu apa? Tantangannya saya harus berhadapan sebagai pimpinan ya, harus berhadapan dengan pihak-pihak yang kurang bisa menerima. Itu tantangan dalam pengambilan keputusan pasti ada yang seperti itu ya Pak. Posisi-posisi tertentu yang kurang menerima itu pasti jadi tantangannya seperti itu Pak. Mungkin juga dalam hal kayak pro kontra seperti itu juga mungkin bisa dianggap sebagai tantangan seperti itu Pak? Iya Pak, itu tantangan. Itu sebagai tantangan. Artinya kita sebenarnya tidak berharap adanya itu. Adanya seperti itu, tetapi kembali kepada ya manusia memang punya persepsi, punya pendapat, punya basic background keilmuan yang berbeda-beda begitu. Ada yang teoritiknya bagus, ada yang tingkat implementasi kurang gitu. Nah, disitulah letak tantangannya bagaimana di samping itu ya tadi, samping itu tantangan selanjutnya bagaimana
bisa menyatukan itu, bisa menyatukan itu. Oh iya, Itu tantangan besar. Piye caranya menyatukan itu? Itu benar. menjadi tantangan terus. Piye PR caranya panjang menyatukan? kayaknya ya Pak ya. PR panjang itu piye caranya itu menyatukan? Caranya. Itu tantangan. Nah, ya kita cari solusinya seperti itu. Kita tadi sudah sampaikan, kita musyawarahkan, kita ketemukan bagaimana ya ketika musyawarah mufakat ini jalannya yang kita tempuh, ya sudah itu. Maka tantangan tadi yang saya sampaikan pertama, kalau sudah ketemu seperti itu kok masih ada belum pas, Benar, belum sesuai, menerima. ya sudah. Berarti saya siap untuk istilahnya kurang dianggap satu pihak lain saya kurang benar, dianggap pihak yang mana-mana saya kurang benar, ya sudah saya siap. Iya. Itu pasti ada itu. kondisi seperti Itu dalam Pak. sebuah negara besar pun seperti Iya, itu. iya. Dan kalau Bapak menghadapi situasi seperti itu sebagai seorang pimpinan, udah siap, maksudnya ada reaksi seperti itu, benar-benar siap seperti itu ya Pak? Ya sudah siap. Siapnya karena kita sudah ngomong bareng gitu. Tetapi kalau kita belum ngomong bareng itu yang bahaya. Jadi kalau ada komplain dari mana, bukankah kita sudah ngomong bareng? Gitu. Iya. Jadi runtutannya prosedurnya seperti itu. Sudah ada pembicaraan bersama, terus kemudian misal ada komplain dan sebagainya, kita bisa mengarahkan ke keputusan sebelumnya seperti itu. Jadi saya inginnya itu lebih baik der bersama-sama. Nah, setelah der cari solusi gitu. Jangan di belakang itu istilahnya masih ada. Iya, bulat gitu. Kita berupaya untuk seperti itulah, berusaha untuk seperti itu. Nah, ini Pak yang berikutnya, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki semacam Pak, sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan seperti itu Pak? Ya, langkah awal setelah menginventarisir persoalan-persoalan itu, kemudian tentu saja ada jadwal. Kita jadwalkan bersama seluruh tim yang ada. Kesepakatan ketemunya kapan begitu. Jadi jadwal bukan dari saya, tetapi dari masing-masing enaknya ketemunya kapan. Ya, jadwal itu muncul ketika memang kita dapati ada persoalan-persoalan yang memang urgen sekali untuk kita selesaikan gitu. Sepanjang masih riak-riak kecil ya udahlah jalan saja gitu. Tapi juga riak-riak kecil pun perlu kita perhatikan juga, Mbak. Suatu saat barangkali juga besar, itu menjadi besar gitu. Berasal juga jadi riak-riak kecil itu, riak kecil. Itu kita tangkap, kita dengar. Ternyata itu yang kecil-kecil itu bisa membesar itu. Besar juga. Nah, yang berikutnya ya Pak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak? Mungkin ada faktor-faktor yang lain dari luar atau seseorang mungkin yang selama ini membantu mempermudah untuk dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak? Tidak ada, artinya begini. Kalau dikatakan apakah ada yang membantu, ya tentu saja ya tidak ada. Wong di sini semuanya punya kepentingan. Di sini kan semuanya kan punya kepentingan, punya tanggung jawab, punya tugas semuanya. Mereka berjalan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Cuma dalam rangka menjalankan tugas-tugas itu model-modelnya itu berbeda-beda sesuai dengan karakter-karakter mereka di dalam. Sebenarnya itu
Semuanya itu sudah bagus. Iya. Cuma yang menjadi persoalan itu kadang-kadang itu masalah kurangnya saling komunikasi. Kurangnya komunikasi. Ya, kurangnya saling komunikasi, begitu. Tidak mau masing-masing membuka diri, sehingga ada sesuatu yang menghambat. Sesuatu yang menghambat itu tidak langsung menuju kepada yang prinsip untuk diselesaikan, tetapi menghambat itu menjadi bola liar. Menjadi bola liar yang ditangkap dari berbagai macam pihak, akhirnya timbul suatu tanda petik akhirnya jadi persoalan. besar. Sebenarnya tidak itu kalau ini bisa komunikasi, enaknya bagaimana sebelum istilahnya mereka kita kumpulkan musyawarah di sini, kalau mereka itu sudah bisa komunikasi sendiri, itu sudah jalan sebenarnya. Tapi kadang-kadang itu komunikasinya. Jadi, ya tidak ada yang mempermudah, tidak ada seseorang yang memberikan mempermudah, tidak ada. Tidak ada. Benar-benar dari ya irama manajemen, irama kepemimpinan gitu. Okay. Nah, yang berikutnya nih Pak, ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Pembelajaran apa nih yang dapat dari beberapa misalkan kasus-kasus dilema etika yang selama ini kan Bapak udah menyelami berbagai macam hal seperti itu Pak? Ya, pembelajaran yang bisa saya ambil ya, kita sesuatu itu akan bisa terurai, akan bisa apa ya, menjadi persoalan itu bisa menjadi pudar, menjadi terurai, itu memerlukan waktu yang jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Kata-kata jangan tergesa-gesa. Kita sabar, amati dulu. Pembelajarannya pandai-pandailah kita itu merangkul dari berbagai sudut, merangkul dari berbagai macam elemen. Itu pembelajarannya. Pembelajarannya itu, kalau kita bisa merangkul dari berbagai elemen, insya Allah ya kebijakan kita kalau salah, kalaupun salah itu tidak kita mendapat dukungan orang banyak, artinya sudah mereka ketahui gitu. Pembelajarannya seperti itu. Berbeda kalau kita tidak merangkul seluruh pihak dengan otoriter kita, dengan kemampuan apa ya, analog sendiri, kekuatan pemikiran kita, itu kadang-kadang itu ketika salah, itu justru kita akan babak belur begitu, babak belur gitu. Tapi ketika kita sudah merangkul, bagaimana ketika kita salah, ya banyak yang membantu. Berarti tadi dari yang Bapak sampaikan ada waktu, kita nggak boleh tergesa-gesa dalam menghadapi kasus seperti itu, dilema etika. Kemudian kita juga harus pandai merangkul dari berbagai elemen yang kita sama-sama tahu bahwa di SMK 1 Sragi itu memang benar-benar big family ya Pak ya. Keluarga besarnya banyak sekali, luar biasa sekali dengan berbagai karakter seperti itu. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir nih Pak, saya ingin tahu mungkin apa ya, kira-kira dari Bapak itu apa sih yang disiapkan dalam sebagai seorang pimpinan, kemudian mungkin menghadapi pro kontra, terus juga dalam menghadapi bagaimana ketika keputusan yang kita ambil itu ada pihak-pihak yang kurang menerima seperti itu. Kira-kira apa ya dari mental sendiri itu ya Pak ya? Saya ingin tahu kira-kira bagaimana sebagai seorang pemimpin itu Pak? Ya, tidak ada hal yang dipersiapkan, tidak ada hal-hal yang ya saya sebagai mengalir sih, saya mengalir. Tetapi ya background mungkin, pengalaman dari sisi teoritik saja itu tidak cukup, Mbak.
teori kepemimpinan kita tidak cukup, tapi pengalaman kita berhadapan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita menghadapi persoalan di masyarakat lah, itu hampir sama dengan kondisi yang ada di dalam kantoran. Jadi teori bicara seperti ini, tidak bisa pas dipakai dalam kondisi seperti ini. Dalam realnya begitu. Realnya itu tidak ada sih yang disiap-siapkan kita. Berarti memang mengalir, terus juga punya pengalaman. Ya, mengalir, kemudian dari pengalaman-pengalaman yang ada, akhirnya mampu menjadikan kita bagaimana sebagai seorang pemimpin mampu menempatkan diri di posisinya seperti itu ya Pak. Iya, begitulah. Baik Pak Agus, ini untuk kegiatan wawancaranya hari ini sudah selesai dan banyak sekali sekilas dari wawancara kita hari ini saya dapat banyak belajar bagaimana seorang pimpinan ketika menghadapi kasus dilema etika, bagaimana ketika menghadapi posisi kita menyelesaikan kasus-kasus seperti itu bagaimana, mulai dari mengadakan musyawarah, kemudian juga tadi untuk tidak tergesa-gesa dan mampu merangkul berbagai elemen yang ada dalam sebuah institusi tersebut. Masih ada satu kelihatannya yang belum jenengan ungkapan tadi, apa satu ya? Sampingnya dilema etika itu apa? Bujukan moral. Bujukan moral. Dalam konteks ini yang sudah cukup mampu saya tangkap, nanti saya uraikan dalam penugasan saya selanjutnya. Baik Pak Agus, mungkin cukup untuk kegiatan wawancara saya hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mohon maaf kalau mengganggu waktunya Pak Agus seperti itu. Apa-apa. Betul pembelajaran saya. Makasih ya Pak. Mungkin itu saja ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pulung. Selamat pagi Bu Ratri. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Ngomong-ngomong Pak Pulung gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cuma sedikit ngantuk ini berarti tadi malam lihat bola sampai jam 4 pagi. Lebih banget ya Pak ya. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya Bapak. Ini saya ada kegiatan untuk mewawancara Bapak seputar nilai-nilai ini, bagaimana pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, yang dalam hal ini mungkin keputusan yang Bapak ambil itu tentunya di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan seperti itu. Ya, kita mulai ya Pak. Oke. Jadi mungkin selama ini gini Pak, pernah nggak sih atau bagaimana Pak Pulung atau Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral. Kebetulan tahun kemarin saya kan selama 8 tahun kurang lebih saya jadi pembina OSIS. Itu ada beberapa kasus memang yang seperti itu. Contohnya ada salah satu pengurus OSIS yang diam-diam dia menggunakan uang kas, tapi tidak digunakan untuk kegiatan, tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Ternyata setelah kita telusuri, anak itu menggunakan uang kas tersebut untuk mengobati ibunya yang sedang sakit. Nah, akhirnya dari teman-teman setelah mendengar cerita tersebut, malah ada rasa belas kasihan. Akhirnya anak-anak menggalang dana untuk membantu si anak tersebut. Walaupun maksudnya baik, mulia, tetapi tetap ada pembinaan di situ, yaitu caranya itu yang salah. Alangkah baiknya kalau anak tersebut mungkin sharing ke kita atau ke teman-temannya, ada permasalahan seperti itu, mungkin dari teman-teman bisa bantu, tapi mungkin karena dia takut ngerepoti atau dan lain sebagainya, dia mengambil cara yang salah itu tadi. Makanya kita kasih pembinaan. Berarti mungkin itu yang tadi Bapak sampaikan bisa dikatakan sebagai bujukan moralnya, itu mungkin bisa, itu ya Pak ya, ketika posisinya penggunaan dana yang demikian itu, tapi untuk
ya ada keperluan lain Keperluan dari lain, betul beasiswanya sekali, ya. seperti itu. Nah, selama ini bagaimana sih Pak Pulung itu dapat apa ya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mungkin bisa dikatakan kepentingan ini sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini kasus seperti ini sering terjadi berarti. Jadi pada kasus ada dua pihak atau lebih, itu semuanya merasa benar. Semuanya juga punya alasan yang sama-sama mengandung unsur kebaikan. Nah, biasanya kita di dalam mengambil keputusan, kita panggil per pihak. Satu pihak kita cari informasi seperti apa, pihak kedua seperti apa. Nah, dari itu kita bisa menyimpulkan, oh mana yang benar, mana yang salah. Jadi tidak serta-merta kita hanya dari salah satu omongan saja. Nah, itu dari semuanya harus kita cari informasinya seperti itu. Yes. Berarti tadi kita coba itu terlebih dahulu ya Pak, kayak klarifikasi mungkin dari beberapa pihak secara bergantian seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yaitu kita juga punya tim. Ada BPBK, ada STP 2K, ada wali kelas, semuanya kita libatkan untuk mencari solusi yang terbaik. Berarti melibatkan itu beberapa pihak tersebut jadi, ya Pak ya? Tidak serta-merta kita ambil keputusan sendiri, tidak. Jadi memang kadang orang tua juga kita datangkan ke sini. Jadi supaya keputusan itu benar-benar adil lah untuk semua pihak. Iya Pak. Berarti melibatkan beberapa pihak ya. Betul. Kalau masalahnya besar kita libatkan. Bahkan kalau memang berat, kita juga sampai ke Bapak Kepala Sekolah juga. Seperti itu. Iya. Nah, kira-kira nih ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap apa ya, mungkin bisa dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yaitu tadi, pertama kita BPBK kerjasama dengan wali kelas. Kemudian kita panggil si anak yang bermasalah tersebut. Kemudian ditanya secara, ya BPBK kan kalau menanya kan secara hangat, secara halus gitu ya. Harapannya supaya anak tersebut ya jujur. Ya kalau anak itu kalau yang tanya BPBK kan ada rasa apa ya, sedih sampai nangis kadang ya. Itu diharapkan jawaban-jawaban yang jujur itu keluar dari anak tersebut. Nah, setelah itu kalau memang masalahnya dirasa perlu kita, orang tuanya perlu mengetahui ya, kita panggil orang tuanya. Dari situ kita obrolkan, cari solusinya ya, komunikasi dengan orang tua, kita cari solusinya. Berarti tadi mungkin dapat Bapak sampaikan itu intinya berarti untuk dalam penyelesaian sebuah kasus itu melibatkan dari BPBK dan wali kelas, kemudian terutama itu BPBK dan wali kelas ya. Kemudian ada komunikasi yang mungkin bisa dibilang apa ya, benar-benar hangat biar menghadapi siswanya dapat jujur. Betul. Karena kalau kita modelnya bentak-bentak, kita marahi. Ya jadi kayaknya ya Pak ya. Itu yang sudah malah anak malah jadi takut mau berkata jujur. Ya tergantung kasusnya juga lah. Karena dulu pernah juga sih, waktu kita disnatalis, ada anak yang minum minuman keras, masuk ke sekolah, di sekolah dia muntah. Itu ya memang harus kita kerasi kalau kasusnya seperti itu. Berarti memang tergantung kasusnya ya. Nah, berikutnya nih ya Pak. Ya.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan mungkin dalam pengambilan keputusannya itu. Di dalam pengambilan tantangan ya. Iya. Nah, tantangannya itu kadang kita kesulitan dalam anak tersebut jujurnya itu lah. Jadi kita mengorek kejujurannya itu sangat sulit sekali, kan kita perlu 3-4 kali pertemuan supaya dia benar-benar mengakui permasalahannya atau kejujuran untuk membuat kejujurannya tadi. Permasalahan yang lain, kendala yang lain, yang jadi tantangan lagi nih. Berarti nggak hanya masalah kejujuran aja ya Pak, ada yang lainnya juga. Orang tua, kadang orang tua itu lebih membela anaknya, padahal sudah tahu kalau anaknya salah, tapi orang tua tetap membela. Jadi tidak mau kalau anaknya disalahkan. Ada juga setelah orang tua seperti itu, dia kadang lapor ke LSM, DPR atau wartawan. Sampai seperti itu ya Pak? Betul, pada akhirnya kita juga harus berhadapan dengan itu tadi pihak LSM itu tadi ya. Kadang yang jadi katanya seperti itu. Kadang kita juga mau mengambil keputusan, oh pelanggarannya sudah terlalu berat, harus kita keluarkan. Tapi kalau kita keluarkan juga kita juga harus siap menanggung resiko pihak-pihak dari luar seperti itu. Iya, berarti banyak kompleks sekali tantangannya ya Pak. Tidak hanya dari siswanya, ternyata juga dari orang tua, belum lagi dari pihak-pihak luar yang juga ternyata bisa saja ikut terlibat di dalamnya. Tetapi kalau bisa ya kita sebagai pendidik, kita sebisa mungkin jangan menularkan siswa lah, kita didik dulu, karena kan tugas kita sebagai pendidik kan mendidik. Jadi kalau bisa jangan sampai terlalu dikeluarkan gitu aja. Iya Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Nah, apakah mungkin Pak Pulung pernah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan seperti itu Pak? Mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Jadi mungkin dalam pengambilan keputusan itu apakah langsung diselesaikan pada saat itu juga, di tempat itu juga, atau mungkin Bapak ada jadwal atau tata kala waktu tertentu bagaimana menyelesaikan kasus? Di tengah-tengah kesibukan kita sebagai pendidik kan kadang kita ada waktu buat ngajar, ada waktu, ada kegiatan yang lain. Nah, di samping itu dalam menyelesaikan sebuah masalah itu memang ada prosedurnya, nggak harus kita langsung selesaikan satu juga. Salah satu contoh kemarin ya 2 tahun yang lalu mungkin ada siswi hamil. Nah itu ada prosedurnya. Pertama kita panggil anaknya, mungkin pertemuan dengan BP, BK, wali kelas. Selanjutnya kita jadwal pemanggilan orang tua. Kemudian di situ pun juga orang tua tidak langsung, Bu, anak jenengan kita keluarkan, tidak, karena itu kan akan membuat orang tua shock. Biar tenang dulu, kita jadwalkan pertemuan selanjutnya, pengambilan keputusan dengan kepala sekolah. Jadi tertata jadwalnya. Iya, ada jadwal tertentunya, nggak langsung diselesaikan dalam waktu itu juga. Ada step by stepnya lah. Betul, iya. Nah, mungkin ada nggak sih Pak seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak? Mungkin ada faktor-faktor lain yang terlibat atau pihak-pihak lain yang terlibat? Tentu saja ada, berarti yang pertama koordinator BK Bu Ani itu juga yang sangat membantu. Kemudian dari koordinator STP 2K
Dari itu juga mereka itu sangat membantu di dalam pengambilan keputusan, ya di dalam mencari kasus itu kan kadang informasi lewatnya mereka juga. Oh, begitu. Berarti ada pihak-pihak yang ini ya Pak, ikut membantu mempermudah bagaimana dalam pengambilan keputusan tadi. Betul ya. Nah, ini yang terakhir nih ya Pak. Dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, mungkin ada nggak sih Pak pembelajaran apa yang dapat panjenengan dapat mungkin dari Pak Pulung dapat mengambil pembelajaran apa pengalaman dari pengambilan keputusan dilema etika seperti itu? Pembelajaran tentu saja ada, berarti jadi di dalam mengambil keputusan itu yaitu dari jujur, adil, kemudian tidak memihak salah satu pihak. Jadi intinya pembelajaran yang bisa kita ambil dari pengambilan keputusan itu benar-benar bisa diterima oleh kedua belah pihak. Iya. Baik Pak Pulung, jadi tadi yang telah Bapak sampaikan mungkin pembelajaran yang dapat kita ambil itu tadi dari nilai-nilai kebajikan, bagaimana kita harus jujur, mengemban amanahnya itu seperti apa, dan mungkin dari keputusan-keputusan tadi itu bagaimana agar adil seperti itu ya Pak. Oke, baik. Pak Pulung, ini untuk kegiatan wawancaranya selesai dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pak Pulung udah bersedia saya wawancarai dan mungkin saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak Pulung. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.